Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, silahkan periksa kiri kanan sekitar tempat duduknya apakah ada sampah. Tidak ada. Nah, pagi ini kelas kita bersih ya. Kemudian tidak ada sampah. Nah, lalu silahkan periksa alat seragamnya. Apakah sudah rapi atau belum? Sudah? Bagus. Sekarang duduk siap? Siap. Baik. Karena anak-anak ibu sudah rapi semua dan kelasnya juga sudah bersih, sekarang ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan. Siapa? Surya. Baik, Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Duduk siap? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Coba tolak kiri kanan di sekitar tempat duduk anak-anak. Adakah temannya yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Baiklah. Supaya pembelajaran kita pagi ini lebih hikmat lagi, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Lagu kebangsaan pagi ini yaitu lagu Garuda Pancasila. Tahu dengan lagu ini anak-anak ibu? Tahu. Nah, supaya lebih hikmat lagi, siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagunya? Oke, Yusuf. Silakan Yusuf. Maju Yusuf. Nah, duduk siap? Siap. Nah, supaya lebih hikmat lagi kita menyanyikan lagu kebangsaannya, kepada anak-anak ibu yang di depan ibu silahkan berdiri. Berdiri yang rapi, jangan ada yang main-main ya. Karena kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ibu bimbing. Berkorban untukmu, Pancasila dasarnya rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yusuf, silakan duduk. Nah, kepada teman-teman boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, itu adalah sebuah lagu apa tadi anak-anak? Garuda Pancasila. Isi dari lagu Garuda Pancasila tersebut
mengandung sebuah makna. Maknanya itu adalah sebuah semangat ya kebangsaan. Indonesia pinter sekali. Kemudian berarti ada kaitannya dengan kita, terutama anak-anak ibu dalam belajar. Nah, dari semangat kebangsaan tersebut, seorang siswa itu supaya semangat belajarnya berarti harus apa? Iya, belajar dengan sungguh-sungguh pinter. Itu ya makna dari lagu Garuda Pancasila. Baiklah, sebelum kita mulai, ibu mau tepuk diam? Diamlah, jangan berisik. Baik, karena sudah diam, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu pembiasaan literasi. Biasanya anak-anak ibu kalau pembiasaan literasi kegiatannya apa? Benar, membaca ya. Nah, kali ini anak-anak ibu pembiasaan literasinya adalah menyimak video tentang cerita rakyat. Lebih tepatnya cerita rakyat dari daerah Bangka Belitung yang judulnya adalah Asal Usul Batu Balai. Sekarang anak-anak ibu silahkan simak ya. Pada suatu waktu, tersebutlah seorang pemuda bernama Dempu Awang. Sehari-hari, Dempu Awang bekerja membersihkan ikan yang baru ditangkap oleh para nelayan. Dempu Awang tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggal semenjak Dempu Awang masih kecil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Dempu Awang Baiklah, dari kisah literasi yang sudah anak-anak ibu simak tadi, judulnya adalah Asal Usul Batu Balai. Dari cerita yang sudah anak-anak ibu simak, adakah yang tahu isi cerita tersebut? Gimana? Hormat kepada orang tua. Nah, betul sekali yang dijawab oleh teman-teman anak-anak ibu. Jadi, kisahnya itu kurang lebih menghormati orang tua. Di sini anaknya siapa namanya? Dempu Alam, pinter. Si Dempu Alam tadi awalnya hidup dengan siapa? Ibunya. Hidup cuma 2 orang, Dempu Alam dan ibunya. Kemudian si Dempu Alam ini awalnya bekerja sebagai apa? Membersihkan ikan, membantu orang ya, supaya si Dempu Alam ini mendapatkan lauk pauk untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah si Dempu Alam tadi mendapatkan pekerjaan baru, apakah si Dempu Alam berhasil? Berhasil. Lalu apa lagi? Dia ingat tidak dengan ibunya? Tidak. Si Dempu Alam tadi berubah menjadi anak yang baik atau anak yang sombong? Sombong. Kemudian apa lagi? Iya, jadi istrinya si Dempu Alam mengusulkan untuk bertemu dengan ibunya si Dempu Alam. Kemudian setelah pertemuan ibunya dengan si Dempu Alam, apakah Dempu Alam ingin bertemu dengan ibunya? Tidak. Akhirnya si ibu Dempu Alam mengutuk si Dempu Alam menjadi Batu Balai. Cerita tersebut berasal dari daerah mana? Bangka Belitung, tepatnya Kabupaten Bangka Barat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita akan ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah selama belajar, anak-anak ibu harus tertib belajarnya. Tertib di sini berarti anak-anak harus menyimak
pelajaran. Kemudian boleh tidak main-main? Tidak boleh main-main di saat jam belajar. Kemudian apa lagi kesepakatan kelasnya? Boleh tidak keluar kelas saat belajar? Tidak boleh ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Dan yang terakhir, saat proses pembelajaran, ketika ibu menanyakan pertanyaan, anak-anak harus menjawab. Nah, menjawabnya harus dengan apa? Sopan santun. Boleh tidak rebut-rebutan? Tidak. Harus apa? Tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya, baru nanti diberikan kesempatan untuk menjawab. Tepuk diam. Tepuk diam. Diamlah. Jangan berisik. Ya, kalau ibu sudah bilang seperti itu berarti ada teman-teman yang sedang berisik, ya. Baiklah, ini ibu tampilkan sebuah gambar. Menurut anak-anak ibu, gambar yang ibu tampilkan ini adalah gambar apa? Apa nak? Batu es, pinter sekali. Nah, batu es ini biasanya kalau didiamkan di luar ruangan, biasanya akan pinter, meleleh. Meleleh, mencair, itu sama ya. Biasanya kalau diamkan di luar, dia akan meleleh jawabannya. Kemudian, tadi anak-anak ibu menjawabnya es ini meleleh. Mengapa es tersebut bisa meleleh saat didiamkan? Kena matahari. Pinter, karena batu esnya tadi terkena matahari sehingga es batunya meleleh. Pinter sekali. Jadi anak-anak akan belajar sebuah benda di sekitar, lebih tepatnya tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, wujud benda, pembelajaran 1. Nah, dari pembelajaran yang akan kita pelajari nanti, akan ada tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu capai. Salah satunya yaitu nanti anak-anak dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda cair. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda mencair. Lalu anak-anak dapat melengkapi informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan dengan benar. Kemudian dapat menyebutkan satuan berat baku dengan benar. Lalu anak-anak dapat menganalisis satuan berat baku yang digunakan dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat baku dengan tepat. Duduk siap? Siap. Nah, dari tujuan pembelajaran anak-anak yang akan capai, maka ada kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama pembelajaran ini. Di kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah salah satunya nanti anak-anak akan mengamati sebuah gambar, lalu menyimak video, dan yang selanjutnya anak-anak akan berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana kegiatan pembelajaran pagi ini? Kira-kira menurut anak-anak menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sebelum kita belajar, supaya lebih semangat lagi belajarnya, mari kita tepuk konsentrasi. Yuk, tepuk konsentrasi ya, duduk siap dulu. Ibu bilang, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ini ibu ada sebuah lilin. Lilin ini biasanya gunanya untuk apa? Untuk menerangi ruangan pintar. Bentuk lilin ini padat atau
mencair? Padat. Karena bisa dipegang, pintar. Kemudian bentuknya juga bulat, pintar. Keras atau lembek? Keras. Makanya benda ini padat. Kemudian tadinya benda lilin ini padat bentuknya ya. Lalu ibu nyalakan api. Kemudian lama-kelamaan lilin ini jika dinyalakan ke api, maka lilin ini akan apa? Meleleh, pinter. Baiklah, kegiatan berikutnya silakan anak-anak ibu simak video tentang perubahan wujud benda cair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Ya, tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, anak-anak, coklat meleleh karena terkena panas tangannya. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau juga melebur. Sekarang, ayo coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengucapkan, semoga sukses untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, duduk siap. Tadi kita sudah menyimak video tentang perubahan wujud benda apa? Mencair. Di video tadi sudah menjelaskan beberapa contoh tentang kehidupan sehari-hari berupa perubahan wujud benda mencair. Salah satu contohnya tadi apa? Contohnya? Iya, pintar. Es batu diapakan? Dibiarkan kena panas matahari, akhirnya dia meleleh. Selain itu apalagi contoh berikutnya tadi? Pintar, coklat Yusuf. Kemudian coklatnya diapakan? Kenapa dia bisa meleleh? Karena dibiarkan pada panas matahari, pintar. Itu adalah salah satu contoh tentang perubahan wujud benda mencair di kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernahkah anak-anak ibu melihat contoh lain tentang benda mencair selain es batu dan coklat? Iya, mentega. Mentega diapakan? Dipanaskan biasanya ya, pintar. Kemudian ada lagi? Kapur. Pernah makan es krim? Kalau es krimnya dibuka, kemasannya akan meleleh jika dibiarkan ya. Itu juga salah satu contoh bentuk perubahan wujud benda cair. Baiklah anak-anak ibu, kita akan melakukan percobaan dari contoh-contoh perubahan wujud benda mencair yang sudah anak-anak bahas tadi ya. Nanti kita akan melakukan percobaan. Percobaan tersebut nanti kita akan lakukan secara berkelompok. Kelompoknya akan ibu bagikan sesuai dengan nomor absen yang sudah ibu buat. Ya, nanti ada 6 kelompok. Sudah ibu bagikan ya kemarin. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya dengan kelompoknya. Silahkan anak-anak atur tempat duduk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan. Baiklah anak-anak ibu, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ibu
sudah lengkap ya. Nah, sesuai janji ibu, tadi kita akan melakukan percobaan dan di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD tadi adalah sebuah lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD inilah nanti anak-anak akan melakukan percobaan, ya. Anak-anak nanti akan simak langkah-langkahnya apa saja. Nanti akan ibu bimbing, ya. Iya, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah? Nah, cukup satu orang saja yang memegang LKPD-nya. Satu orang saja yang pegang LKPD-nya. Ayo. Di halaman awal itu disuruh anak-anak menuliskan anggotanya. Anggotanya ini sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Anggota ditulis sesuai kelompoknya,
Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3 di sini, Nak. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. 5 situ, Nak. Belum ayah. Oke. 6-nya di situ. Sudah? Oke. Nanti bahan-bahan ini kita biarkan dulu selama 15 menit. Setelah 15 menit akan kita ambil lagi percobaan kita ini akan berubah wujud atau tidak ya. Sudah? Oke, kita masuk lagi ke kelas ya. Nah, bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi sudah kita keluarkan di ruangan terbuka. Nanti kita biarkan selama 15 menit. Ya, kita lihat hasilnya. Apakah akan terjadi perubahan wujud atau tidak ya? Nah, Bapak, karena tadi kita sudah meninggalkan bahan-bahannya di luar ruangan selama 15 menit, silakan ambil bahan-bahannya sesuai kelompoknya, taruh di dalam kotak. Duduk siap? Siap. Nah, bahan-bahannya tadi yang sudah di luar ruangan kita tinggalkan selama 15 menit. Kita ambil lagi dan kita akan menuliskan hasil pengamatan dari keempat bahan tadi ya. Bahan-bahan apa saja yang menurut anak-anak terjadi perubahan wujud benda padat ke benda cair. Anak-anak tulis hasil pengamatannya sesuai dengan hasil yang sudah kita coba tadi ya. Silakan ditulis, diskusi dengan kelompoknya. Mulai dari yang pertama, X batu. Jangan lupa nama-namanya X ya. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak ibu sudah mulai tidak semangat belajarnya? Masih semangat? Semangat lagi, lebih semangat lagi. Kita beri tepuk semangat baru ya. Tepuk semangat baru. Nah, kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Anak-anak, tadi bahan yang kita siapkan ada bungkus coklat ya. Coba anak-anak ibu setiap kelompoknya ambil bungkus coklatnya. Di bungkus coklatnya itu biasanya ditulis berat coklatnya, berat bendanya, dan tertulis berat bendanya. Silakan anak-anak cari yang tulisnya berat bersih. Coba dicari yang mana berat beras apa? G ya. Tahu baca G-nya apa? Pinter. 13 gram ternyata berat bersih dari apa ini? Coklat. Nah, apakah di setiap benda itu beratnya tetap sama 13
Itu
meleleh, kapur, padat, banyak yang kali menentukan yang paling lama dan mencegah tidak meleleh. Sudah? Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya dari keempat bahan tadi. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Apakah sudah benar? Sudah? Yakin? Oke. Jadi, menurut Ibu, hasil pengamatan yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti mendapat poin berapa? Poin tadi? 100. Lanjut. Silakan lanjutkan membaca hasil diskusi LKPD yang kedua. Tani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari tinggi botol sirup? 1 kilo. Berapa jawabannya? 1 kilo 1 kilo 800 gram. Apakah membacanya benar? Harusnya kelompok 2 beri tanggapan. Harusnya berapa dibaca? 1.800. Apa satuan beratnya? Gram. Benar? Gram atau kilogram? Iya, gram ya. Jadi kelompok 1 jawaban soal nomor 1 itu kurang tepat, jadi tidak mendapatkan poin ya. Lanjut. Di soal nomor 2 benar ya, biar ada pembagiannya. Apa jawabannya? Nomor 2 yang A, yang A. Yang A apa pertanyaannya?
Kecil setelah dipanaskan di bawah matahari dia akan mengering menjadi cair atau meleleh. Kesimpulanku, aku tidak berubah muncul karena panas dan keras. Ketika dan cepat paling lama meleleh dan semakin paling cepat meleleh. Kelompok 3 menuliskan hasil pengamatannya, hanya menuliskan bahan batu es saja. Bahwa batu esnya meleleh atau tidak? Meleleh. Benar tidak? Benar. Kemudian bahan yang lain tidak ditulis. Apakah hasil pengamatan yang dituliskan oleh kelompok 3 sudah lengkap? Belum lengkap ya. Ada 3 bahan yang tidak dituliskan. Berarti apakah kelompok 3 mendapatkan poin? Kalau dia tidak lengkap, berarti tidak mendapatkan poin ya. Lanjut. Es buah berat 1 botol sirup 100 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? 1.800 gram. Benar jawabannya 1.800 gram? Benar. Berarti dapat poin tidak? Lanjut. Berapa jawabannya? 55 gram. Benar tidak jawabannya? Jadi semua buah yang digabungkan tadi beratnya adalah 55 gram. Berarti jawaban dari kelompok 3 mendapatkan poin yaitu 100. Lanjut. Yang keras nak suaranya. Buah apel kata jawaban 3. Buah apel kata kelompok 3. Benar? Berarti dapat poin ya 100. Lanjut. Jawabannya apa? 1 kilogram kata kelompok 3. Ada yang ingin memberi tanggapan? Jawabannya apa sih? Besok. Salah. Maksudnya berapa? 2 kilogram. Berarti kelompok 3 menjawab soal yang terakhir salah. Dapat poin tidak? Baiklah. Karena kelompok 3 ini adalah kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil kegiatan hari ini. Jadi mari kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow. Wow.
dari hasil pengamatan yang sudah kita uji coba tadi, perubahan wujud benda yang paling cepat mencair atau yang paling cepat meleleh adalah benda apa? Es batu. Kemudian yang sedikit melelehnya nama sedikit tidak sopan. Apa di tangan? Apa? Mentega dan coklat. Kemudian bahan apa lagi yang kita pakai tadi? Kapur. Kapur apakah berubah wujud? Tidak berubah wujud menjadi cair. Jadi sudah tahu ya? Dari hasil percobaan tadi dapat kita simpulkan arti dari perubahan wujud benda mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Ya. Kemudian selanjutnya dari hasil diskusi anak-anak dalam memecahkan masalah sehari-hari mengenai membantu Lani dalam menyelesaikan masalah membuat apa tadi? Buah. Nah, dari hasil diskusi anak-anak hampir semuanya sudah memahami satuan berat baku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk lebih memahami anak-anak lagi dalam pembelajaran kita tadi, anak-anak itu akan memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara sendiri-sendiri. Boleh menyontek tidak? Ya. Jadi anak-anak kerjakan sendiri ya. Ini mulaikan nama dan kelasnya ditulis. Silakan dikerjakan. Siapa yang tadi? Dan coklat jadi aneh. Baiklah, anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Kalau sudah selesai, ibu ambil ya soalnya.
Dari benda apa ke benda apa? Benda padat ke pintar. Dari benda padat ke benda itu adalah perubahan wujud benda apa? Benda cair. Kemudian contoh-contoh perubahan wujud benda mencair itu apa saja? Salah satunya es coklat, kemudian mentega. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan selanjutnya, satuan berat baku itu ada apa saja? Mulai dari apa saja? Iya, kilo. Iya, kilogram. Terus apa? Gram. Lalu sentigram. Kemudian hektogram. Lalu dekagram. Kemudian desigram. Lalu apa lagi? Sentigram. Dan yang terakhir miligram. Itu adalah satuan berat baku ya. Duduk siap. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kegiatan hari ini, apakah anak-anak ibu senang dengan kegiatan hari ini? Senang. Apakah ada lagi kegiatan-kegiatan yang harus kita kembangkan lagi? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan besok kita akan belajar melanjutkan tentang perubahan wujud benda lagi, tapi tentang perubahan wujud benda padat. Ya? Besok. Iya. Nah, tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan upacara bendera. Di kegiatan upacara bendera itu pembina menyampaikan sebuah pesan, ya kan? Salah satu pesan yang disampaikan oleh pembina upacara adalah tentang pembulian. Tidak boleh membuli. Salah satu contoh membuli itu apa? Dia mengatai teman, ya kan? Dan apa? Dan mengajar teman, memukul teman, pintar sekali. Nah, pesan ibu ya, supaya kita terhindar dari pembulian, yaitu kita harus berteman dengan siapapun. Kita harus saling menghargai teman, tidak boleh saling
kembali kepada anak-anak ibu untuk lebih tertibnya lagi kita pulangnya. Ibu akan mengoreksi tempat duduk yang paling rapi yang akan pulang terlebih dahulu. Baiklah, barisan yang paling rapi menurut ibu ya adalah barisan paling kanan. Silakan, kanan ibu. Ayo, maju. Makanan.